Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayyuhal muslimuna ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan seorang hamba apabila dia bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia terkadang Allah Subhanahu wa taala uji dengan jabatannya yang tinggi atau dengan harta bendanya yang banyak, atau bahkan mungkin dengan ilmu dan ibadahnya yang lebih. Semua itu jelas adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya akan diketahui siapakah di antara manusia yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari meskipun berbeda-beda tingkatan mereka dalam urusan dunia, tetap sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga dengan itu akan diketahui siapakah di antara manusia yang sudah mulai lupa terlena dengan kelebihan-kelebihannya sehingga sangat mudah membawakan dia angkuh dan sombong di hadapan orang lain. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia pemberi petunjuk yang paling baik, yang paling benar. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad melalui sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin yata'azamu nafsah wa yakhtalu fi masyih illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah wa alaihi ghadban." Yang artinya kurang lebih, tidaklah seorang pun yang selalu menganggap besar dirinya di hadapan yang lain, berjalan dengan sifat angkuh dan sombongnya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti dalam keadaan sangat dimurkai olehnya. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, bahwa siapapun di antara manusia yang selalu menginginkan ketinggian, besar diri, bersifat angkuh, meskipun memiliki segalanya dari perkara dunia, tetap itu adalah hanya mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah di dalam Al-Quran telah membuktikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap Qarun karena kesombongannya dengan harta bendanya dia yang sangat banyak. Maka terjadilah sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya, khusuful ard, retaknya bumi ketika itu sehingga menelan Qarun dan juga harta-hartanya sampai ke dalam perut bumi. Hancur dan binasalah Qarun. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana murkanya terhadap Fir'aun alaihi laknatullah, yang semakin sombong dan angkuh dengan jabatan serta kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, pada saat itu terjadi peristiwa al-ighraq, penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam Lautan Merah yang ada di negeri Mesir sebagai saksi dalam peristiwa tersebut. Bahkan dalam sejarah Al-Quran sudah membuktikan kepada kita semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap iblis alaihi laknatullah, yang dahulu dia adalah makhluk taat beribadat kepada Allah. Karena kesombongannya tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam, menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan iblis sebagai makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Bahkan tidak sekedar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan iblis dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana komentar, hujjah, argumentasi iblis ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud di hadapan Nabi Adam dengan sombongnya dia. Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku adalah lebih baik daripada Adam, karena engkau wahai Allah ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam sebatas dari tanah liat.
Maka iblis beranggapan dia lebih besar, lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal akar kehancuran iblis yang tadinya sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan mudahnya. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, bahwa surga tidak layak ditempati oleh orang-orang yang masih memiliki penyakit angkuh dan sombong, merasa besar diri di hadapan yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat, berikut kenikmatan-kenikmatan yang sangat kekal dan jauh lebih baik kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Demikian juga untuk orang-orang yang tidak membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, ganjaran yang terbaik adalah hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Faqala rajulun ya Rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang artinya kurang lebih beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kepada kita semuanya bagaimana dampak yang sangat berbahaya bagi orang yang masih di dalam hatinya ada penyakit kesombongan. Maka beliau bersabda, tidak akan masuk surga di antara kalian yang masih di dalam hatinya ada penyakit kesombongan. Kemudian di saat itu ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kita apabila menginginkan bajunya indah, demikian juga alas kakinya bagus? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang kami maksud adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dengan gampang merendahkan manusia yang lain. Unzuru ayyuhal muslimun, lihatlah wahai kaum muslim bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jelaskan hakikat penyakit angkuh dan kesombongan. Dia adalah suatu penyakit yang lahir dalam jiwa manusia sehingga berujung dengan dampak negatif ketika dia mensikapi kebenaran dan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Itulah bentuk kesombongan. Iyadan billah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimuna ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan secara hakikatnya adalah suatu penyakit jiwa yang ada di dalam tubuh manusia, yang nanti ujungnya adalah memiliki dampak negatif
ketika dia mensikapi kebenaran, dan ketika dia bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Maka demi Allah, apabila penyakit ini masih kita pertahankan dalam jiwa kita, niscaya menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin nantinya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akar kehancuran kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan berkatalah Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah karena dia sombong, niscaya aku akan palingkan dia sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian juga wallah, kesombongan apabila kita pertahankan di dalam jiwa kita, tidak mampu untuk merendah diri di hadapan, merendah hati di hadapan yang lain, niscaya hal ini mengakibatkan kita menolak aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kita beranggapan kita lebih mulia dari sekedar menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah bentuk kesombongan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, pernah suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim melalui sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa, ada seseorang yang memakai dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah berusaha untuk menasihati orang tersebut, "Kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu." Lalu dia menjawab, "La astati', aku tidak bisa," padahal tangan kanannya masih sehat. Kemudian Rasulullah ulangi perintahnya, "Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, karena ini petunjuk yang benar." Dia menjawab lagi, "Tidak bisa." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengulangi kalimat dengan yang ketiga kalinya, "Ma mana'aka illal kibr." Tidak ada yang mencegah kamu untuk mentaati perintahku ini kecuali karena kesombongan dari kamu. Ayuhal muslimun ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, apakah dia pengusaha, apakah dia miskin, apakah dia muda ataupun dia tua, apabila dia tidak mau merendah hati di hadapan orang lain, bahkan dia selalu menganggap dirinya besar, pasti akan mengundang siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesombongan hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang berusaha merebut darinya, maka niscaya Allah akan menyiksa kita semuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits qudsi riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal izza izari wal kibriya ridai, faman yunazi'uni fi kulli wahidin minhuma adzabtuh." Sesungguhnya kemuliaan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa di antara kalian yang berusaha merebut salah satu dari keduanya dari tanganku, niscaya aku pasti akan siksa dia. Sudah terbukti sejarah di dalam Al-Quran, orang-orang yang sombong binasa telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang semakin merendah hati di hadapan yang lain, justru Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya mereka. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapa saja di antara kita yang mau merendah hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan yang lainnya, pasti Allah akan angkat derajat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kelalaian kita di saat kita memiliki kelebihan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari sifat angkuh sombong, karena itu adalah akar dari kehancuran hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita secara keseluruhannya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu pasti maha kuasa dan maha mampu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.